Dan hari ini aku bakalan bahas tentang toxic friendship. Hah? Toxic friendship tuh apa sih? Nah, kita bakalan bahas lebih lanjut. Tapi aku nggak sendirian nih, aku bareng sama Lauren. Hi Ren, how are you? Hai, lo gimana nih? Oh, baik juga nih. Oh iya, lo akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja nih Ren? Sebagai pelajar biasa aja sih, gue sibuk belajar, ngerjain tugas-tugas dari guru juga, dan sibuk berorganisasi aja sih. Oh iya, lo ikut organisasi apa nih BTW? MPK. Oh, keren banget ya. Oh iya, hari ini kita bakalan bahas tentang toxic friendship ya, Ren? Benar banget. Nah, buat teman-teman di rumah pasti penasaran banget nih kan. Mungkin dari mereka ada yang belum tahu nih toxic friendship itu apa sih? Boleh nggak dijelasin sama teman-teman di rumah toxic friendship itu apa? Oke. Pengertian toxic friendship itu sendiri sebenarnya banyak banget dan bisa dicari dari berbagai sumber. Tapi pengertian toxic friendship itu sendiri menurut pemahaman gue dan dari beberapa sumber yang gue baca, gue ringkas kalau toxic friendship itu adalah hubungan pertemanan yang gak sehat, yang membuat lo tuh merasa gak nyaman berteman sama dia, dan juga membuat lo tuh merasa bukan diri lo sendiri, yang jatuhnya tuh membawa dampak negatif untuk diri lo. Nah, dari penjelasan lo tadi nih Ren, mungkin banyak teman-teman di rumah yang belum ngerasa kalau mereka tuh punya toxic friendship atau bahkan mereka sendiri sebagai pelakunya nih. Boleh nggak di-share sama teman-teman ciri-ciri toxic friendship tuh kayak gimana sih? Saat mereka tuh membatasi ruang gerak lo, ya mereka tuh melarang lo untuk berteman sama yang lain atau kayak mengontrol diri lo sih gitu. Dan bikin lo tuh merasa jadi bukan diri lo sendiri. Dan seperti yang tadi gue bilang di pengertian toxic friendship, ketika mereka tuh bawa dampak negatif ke kita. Kayak misalnya contoh sebelum lo temenan sama dia tuh, lo bukan tipe orang yang gampang bohong ke orang tua lo, tapi semenjak lo temenan sama dia, lo jadi berani bohong sama orang tua lo. Dan sebenarnya lo tahu itu bukan hal yang baik, tapi karena lo terlanjur terbiasa sama orang itu, jadi lo mewajarkan hal itu. Wah, makin seru banget nih perbincangan kita. Makin penasaran kan pasti kalian. Jangan kemana-mana ya, kita bakalan ke segmen selanjutnya. Makasih banget nih teman-teman di rumah masih setia sama kita di The Teenagers Hour. Makin seru nih perbincangan kita kayaknya. By the way, teman-teman di rumah gak pada tidur kan? Aku mau bahas lebih detail lagi tentang toxic friendship nih. Aku pernah denger tuh tentang crab mentality yang nggak bisa lihat temennya sukses atau lebih dari dia nih. Ibarat kepiting, kalau mau keluar dari jeratannya, ditarik sama temennya yang lain supaya nggak bisa lepas dari jeratannya. Menurut lo nih Ren, gimana tuh cara ngatasin crab mentality itu? Oke, gue ada beberapa tips. Beberapa di antaranya itu lo harus tetap kembangin value yang ada di diri lo. Terus lo jangan patah semangat untuk ngelakuin hal yang udah jadi pilihan diri lo sendiri. Dan meskipun lo gagal atau lo jatuh, lo jangan pernah ngerasa kalau dunia itu berhenti. Kayak lo harus tetap evaluasi apa yang bisa lo perbaiki ke depannya dan juga introspeksi. Bermanfaat banget nih diskusi kita hari ini. Oh ya, sebelum lanjut, biar Lauren juga nggak tidur nih, kita bakalan main games. Penasaran banget kan gamesnya apa? Nah, gamesnya ini tentang yes or no. Teman-teman di rumah nebak mana statement yang merupakan toxic friendship dan mana yang bukan. Oh iya, bisa ya, nanti sambil dijelasin ke teman-teman kalau misalkan kita udah tahu nih jawabannya yang mana yang toxic friendship dan mana yang bukan. Contohin ya Ren. Nah, jadi gamesnya gue udah siapin ada 4 kertas di sini, 2 kertas buat lo dan 2 kertas buat gue. Buat teman-teman di rumah siapin kertas sendiri ya. Jadi gue bakalan bacain percakapannya. Kalau misalkan itu toxic friendship, kita bisa angkat bareng-bareng yes. Dan kalau bukan toxic friendship, sama-sama kita angkat no. Oke, udah siap ya? Teman-teman di rumah udah siap ya? Oke, percakapan yang pertama nih. Bro, kok lu kayak cewek sih fashionnya? Macoan dikit dong. Oke, siap-siap ya semuanya. 3, 2, 1. Yes. Oke, kalau menurut gue hal kayak gitu sebenarnya hak dari masing-masing orang, dan itu yang termasuk ciri-ciri toxic friendship karena dia mengontrol diri kita kan. Sebenarnya
mau lo berpakaian kayak apa, mau lo berpakaian kayak apa juga itu hak lo gitu. Jadi menurut gue itu hal yang wajar. Dan sebetulnya memang guys, style itu nggak mandang gender ya. Jadi kalian boleh bebas berekspresi, mau pakai seperti apapun. Itu hak kalian ya guys. Nggak ada yang ini tuh style khusus cewek, yang ini style khusus cowok. Nggak ada kayak gitu ya guys. Karena style itu nggak mandang gender, fashion itu nggak mandang gender. Oke, kita the next percakapan. Oke, kamu cantik deh, walaupun kamu teman. Siap ya? 3, 2, 1. Oke, boleh dijelasin lagi nggak nih kenapa yang ini juga termasuk toxic? ini tuh jelas banget ya, karena dia udah berani bikin komentar yang bawa-bawa fisik, which is itu sebenarnya hal yang bisa dikit di diri sendiri gitu. Kayak dia nih nggak mikir, dia nggak bisa menempatkan dirinya kalau dia sebagai temennya yang dikomentarin itu kira-kira sakit hati nggak sih? Kayak yang tadi udah gue singgung juga, kalau fisik itu adalah salah satu topik yang sensitif. Ya bener banget tuh. Jadi kalian harus bisa lebih berhati-hati lagi ya, walaupun kalian memang udah ngerasa gue deket kok sama nih orang, tapi itu bukan berarti kalian bisa ngomong seenaknya ya. Harus tetap menjaga hati juga. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Salah guys, pernyataan. Oke, kita lanjut ke percakapan berikutnya. Phil, gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa gitu. Aku kalau jadi kamu juga bakal ngelakuin hal yang sama. Kalau ada apa-apa, ceritanya sama aku, jangan bikin sendiri. Udah siap? Teman-teman di luar siap? Oke, 3, 2, 1. Absolutely no sih. Kenapa nih? Kalau yang ini kenapa no? Kenapa dari tadi kita udah yes terus dan sekarang no nih? Akhirnya ya ada yang Ya. karena setiap kita mau cerita atau curhat ke teman kita, pasti kita mengharapkan respon yang sebaik itu gitu kan, dimana dia tetap dukung kita, dia nggak menyalahkan kita, meskipun dimana dia akan dukung kita dan dengan cara yang baik juga gitu, nggak buat kita sedih, dan dia juga nggak menyalahkan kita gitu. Jadi kalian harus bisa jadi pendengar yang baik ya, teman-teman. Nah, kita bakalan ke percakapan terakhir nih. Yang ini mungkin bikin teman-teman atau bahkan lo sendiri nih Ren bakal bingung. Sebenarnya ini tuh bakalan toxic atau enggak ya? Oke, kita langsung ke percakapannya aja. Walaupun dia ganteng, dia tetap milih gue loh, Ca. Bersyukur dong, jangan ditolak. Amazing. Pasti teman-teman di rumah bingung kan? Oke, kita ke jawabannya langsung ya. 3, 2, 1. Ini udah red flag banget ya sih kalau kayak gini. Nah, bisa dijelasin ke teman-teman nih. Iya, dia tuh mendukung tapi dia merendahkan lo secara nggak langsung gitu. Apalagi yang berbau-bau soal fisik itu kayak udah nggak bisa ditoleransi. Kayak meskipun mendukung tapi dia ada tujuan untuk merendahkan lo gitu. Meskipun secara nggak langsung, tapi kalau misalnya orangnya paham pasti sakit hati kan. Bener banget tuh. Pasti kalian pernah di rumah nih ada beberapa yang pernah ngomong kayak gini sama teman kalian. Mulai sekarang jangan lagi ya guys. Kalian harus lebih hati-hati ketika berbicara sama orang. Nah, meskipun ya ada bercanda, nggak semua di situasi kalian bisa bercanda guys. Apalagi udah nyinggung masalah fisik, bener nggak? Itu tuh sangat sensitif. Nah, itu tuh sangat sensitif banget. Jadi kalian harus lebih hati-hati ya semuanya. Halo teman-teman Youth, kembali lagi nih di The Teenagers Hour. Nah, di segmen ini itu segmen terakhir kita. Di segmen ini kita bakalan ada sesi Lab the Ear. Jadi kita bakalan ngedengerin curhatan dari teman-teman telepon interaktif untuk nanya-nanya sebenarnya toxic friendship itu menurut mereka apa dan mereka pernah ngalamin gak ya kira-kira. Oke, kita bakalan ngedengerin curhatan dari temennya Lauren. Gimana nih, udah disiapin belum temennya? Oke, kita langsung aja untuk mulai sesi ini. Oke, udah disiapin nih kan temennya? Udah dong. Aduh, gue deg-degan banget ya. Telepon ya. Iya. Halo Vin. Halo. Sorry ya kalau gue ganggu. Oh, it's apa? Oke, barunya kan gue lagi record di YouTube nih buat
bahas tentang toxic friendship. Oke. Gue mau nanya, kalau pengertian toxic friendship menurut lo pribadi itu apa sih, Vin? Toxic friendship menurut gue sih ya definisi teman kan ada selalu buat kita dimana dia nyebar apa ya energi positif, tapi kalau toxic friends itu dia kebalikannya gitu ya menurut gue sih itu. Kalau lo sendiri pernah nggak sih terjebak di dalam toxic friendship atau malah lo yang jadi teman yang toxic? Jujur gue sih jadi teman yang toxic. That's you. Menarik ya. Menarik ya. Terus? Ya gue apa ya namanya ya manipulatif ke temen gue. Oke. Ya gitu deh, dia apa ya namanya dia jadi kayak jauh dari gue ngerasa oh ya dia bukan teman yang baik, dia ngejauh terus dari gue teman-temannya, padahal gue sendiri yang bikin dia nggak nyaman dengan gue gitu sih. Selain lo yang pernah jadi teman yang toxic, lo pernah nggak terjebak di dalam toxic friendship? Ya pernah sih dua-duanya of course ya. Oke, terus gimana cara lo berubah menjadi teman yang lebih baik? Kalau gue jadi teman yang baik tipsnya adalah teman yang mendengarkan dan apa ya teman yang baca keadaannya, temen lu lagi happy gimana, temen lu lagi sedih kayak gimana, jangan memaksakan keadaan sesuai dengan lu gitu. Bener banget. Oke, kalau gitu makasih banyak ya, Vin, untuk waktunya. Ya, Ini gue tayangin di YouTube, nggak apa-apa ya? enggak. Oke, bye. Ya. Oke, bye. Thank you. Aduh, menarik banget kan teman-teman ceritanya. Oke, karena kita udah di penghujung acara nih, saatnya kita buat tutup acara kita hari ini. Gue makasih banget sama lo, Lauren, karena udah mau nemenin gue sharing sama teman-teman di rumah. Yang pastinya ini bakalan jadi seru banget ya. Makasih Oke. juga ya, Iya sudah undang mereka. Sama-sama, gue makasih sama lo. Oke, see you on the next time.